Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita beribu-ribu nikmat. Tidak lupa salawat bertanggalkan salam kita hadiahkan kepada ruh junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana kita harapkan syafaatnya kelak nanti. Baiklah, perkenalkan, nama saya Beni Pranata, saya sendiri sebagai moderator. Kemudian ada Aisyah sebagai penyedia materi, kemudian ada Novia Rahab sebagai pemateri pertama, kemudian Sumira sebagai pemateri kedua, dan Mahmud Yunus sebagai notulen. Di sini kami akan mempresentasikan seminar kami yang berjudul Pembangunan Pendidikan Merdeka Belajar. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya langsung serahkan kepada pemateri pertama. Kepada pemateri pertama, saya persilahkan. Kami akan menjelaskan PowerPoint kami yang berjudul Pembangunan Pendidikan Merdeka Belajar, yaitu yang pertama, pendahuluan. Era Revolusi Industri 4.0 memiliki tantangan sekaligus peluang bagi lembaga pendidikan. Syarat maju dan berkembang lembaga pendidikan harus memiliki inovasi dan dapat berkolaborasi. Jika tidak mampu berinovasi dan berkolaborasi, maka akan tertinggal jauh ke belakang. Lembaga pendidikan harus mampu menyeimbangkan sistem pendidikan dengan perkembangan zaman. Di era revolusi industri 4.0, sistem pendidikan diharapkan dapat mewujudkan peserta didik memiliki keterampilan yang berpikir kritis dan memecahkan masalah, kreatif dan inovatif, serta keterampilan komunikasi dan kolaborasi. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud Nadiem Anwar Makarim saat berpidato pada Hari Guru Nasional tahun 2019 mencetuskan konsep pendidikan merdeka belajar. Konsep ini merupakan respon terhadap kebutuhan sistem pendidik pada era revolusi industri 4.0. Nadiem Makarim menyebutkan merdeka belajar merupakan kemerdekaan berpikir. Kemerdekaan berpikir ditentukan oleh guru. Jadi, kunci utama menunjukkan sistem pendidikan yang baru adalah guru. Kesimpulan dari konsep merdeka belajar merupakan tawaran dalam berkonstruksi sistem pendidikan nasional. Penataan ulang sistem pendidikan dalam rangka menyongsong perubahan dan kemajuan bangsa yang dapat menyesuaikan dengan perubahan zaman, dengan cara mengembalikan hakikat dari pendidikan yang sebenarnya, yaitu pendidikan untuk memanusiakan manusia atau pendidikan yang membebaskan. Dalam konsep merdeka belajar, antara guru dan murid merupakan subjek di dalam sistem pembelajaran. Artinya guru bukan dijadikan sumber kebenaran oleh siswa, namun guru dan siswa berkolaborasi, penggerak dan mencari kebenaran. Artinya posisi guru di ruang kelas bukan untuk menanam atau menyeranggamkan kebenaran menurut guru, namun menggali kebenaran, daya nalar dan kritisnya murid melihat dunia fenomena. Yang kedua, tinjauan pustaka. Dalam teori perubahan sosial yang paling mendasar yaitu menjelaskan para penting manusia terhadap terjadinya perubahan masyarakat. Perubahan itu terjadi sesuai dengan hakikat dan sifat dasar manusia yang ingin melakukan perubahan karena terhadap apa yang telah dicapainya, ingin mencari sesuatu yang baru untuk mengubah keadaan agar menjadi lebih baik sesuai dengan kebutuhannya. Yang ketiga, metode penelitian. Untuk jenis penelitian tentang pengembangan pendidikan merdeka belajar, telah metode pembelajaran menulis penggunaan penelitian pustaka. Penelitian pustaka adalah penelitian yang teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan cara membaca berbagai literatur yang berkaitan dengan informasi dan relevansi terhadap topik penelitian. Yang keempat, pembahasan diskursus metode pembelajaran pada pendidikan merdeka belajar. Metode pembelajaran dalam
merespon era revolusi 4.0 karena pendidikan Merdeka Belajar merupakan respon terhadap era baru ini, maka sangat relevan untuk melihat data muktakhir dan diskursus para scholar tentang metode pembelajaran. Namun suatu kepastian, dalam era revolusi 4.0, kebutuhan utama yang ingin dicapai dalam sistem pendidikan atau lebih khusus dalam metode pembelajaran yaitu siswa atau peserta didik yang penguasa terhadap literasi baru. Namun selain literasi baru, sistem pendidikan di era revolusi 4.0 tetap melakukan pembangunan karakter seperti kejujuran, religius, kerja keras atau tekun, tanggung jawab, adil, disiplin, toleran, dan lain-lain. Cukup sekian dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan RPP kami dari kelompok 5 yang berjudul Pembangunan Pendidikan Merdeka Belajar. Terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Sumira Simbolon dengan NPM 18150101. Baiklah, di sini menurut Hamidullah, Ibda, dan Rahmadi bahwa lembaga pendidikan, mereka mengatakan juga bahwa lembaga pendidikan sebagai dasar penentu mencerdaskan intelektual, spiritual, dan emosional pada anak. Harus memperkuat keterampilan literasi abad ke-21. Kemudian revitalisasi kurikulum mengacu pada nilai 5 dasar peserta didik, yaitu ketahanan, kemampuan beradaptasi, integritas, kompetensi, dan peningkatan berkelanjutan. Jadi di sini metode pembelajaran di era revolusi industri 4.0 dapat menentukan kesuksesan pembelajaran, dan metode yang digunakan beragam. Dalam artikel ini pendidikan dapat mungkin menentukan metode pembelajaran yang dapat mencapai tujuan dalam sistem pendidikan, yaitu langkah untuk pemerintah untuk meneruskan kebijakan pendidikan Merdeka Belajar akan merombak kurikulum pendidikan dengan lebih menekankan pada konsep sistem sintetis teknologi universitas arts mathematics. Kemudian di sini dalam metode pembelajaran harus dapat mempresentasikan keberagaman yang ada di Indonesia agar capai tujuan susunan pendidikan, yaitu menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan unggul. Blended Learning dan organisasi pendidikan ada 9. Yang pertama, belajar dengan waktu yang tepat dan berbeda. Jadi dari Sabang sampai Merauke belajar waktu dengan yang tepat, tapi tempat yang berbeda, yaitu sekolah-sekolah, kampus-kampus, dan lain-lain. 2. Pembelajaran individual. 3. Siswa memiliki pilihan dalam menentukan bagaimana mereka belajar. Jadi siswa dipilihkan bagaimana sistem cara nyamannya saja untuk belajar. Kemudian pembelajaran berbasis proyek, kemudian pengalaman lapangan, kemudian interpretasi data, kemudian di sini ada lagi penilaian beragam, dan kemudian keterlibatan siswa. 3. Mentoring. Sehingga nanti tujuan pendidikan itu antara lain untuk mewujudkan murid atau peserta didik yang berpikir kritis, sehingga murid atau guru diharuskan untuk berpikir kritis dan produktif untuk meningkatkan tujuan pendidikan. Kemudian 2. Memecahkan masalah, sehingga nanti tujuan pendidikan ini adalah untuk mencapainya bisa merumuskan tujuan masalah. Yang ketiga, kreatif dan berinovasi, mempunyai ide-ide yang inovatif dan cemerlang. Keempat, keterampil berkomunikasi, sehingga siswa nanti ataupun guru bisa berkomunikasi dengan kreatif kepada sesama atau kepada sesama lain. Baiklah, terima kasih kepada pemateri yang telah menjelaskan hasil presentasi ini. Jadi di sini saya dapat menarik kesimpulan dari presentasi ini, yaitu pembangunan pendidikan Merdeka Belajar dalam metode pembelajaran, yaitu sistem dan pengajarannya harus memenuhi kecenderungan dalam pendidikan di era revolusi industri 4.0. Literasi baru, yaitu yang pertama literasi data, yang kedua literasi teknologi, yang ketiga literasi manusia. Tujuannya tentu ingin mencapai pendidikan, mewujudkan murid atau peserta didik yang berpikir kritis, memecahkan masalah, kreatif dan berinovasi, terampil berkomunikasi, berkolaborasi, dan berkarakter. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan atau yang dapat kami presentasikan. Kurang dan janggalnya saya memohon maaf, dan saya akhiri
Dengan salam, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.